Baik, selamat siang para eh, pelihat ya, penikmat tayangan video ini. Saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Ya, bersama saya adalah Mas Rizky Wiryawan ya, seorang penggiat belusuan ke tempat-tempat historis. Nah, kali ini saya dan beliau ini akan berdiskusi ya santai gini aja tentang suatu kawasan yang punya nilai sejarah, kawasan bersejarah di mana ada Pasar Kosambi. Nah, jadi ini mumpung kami berdua harus melakukan kegiatan daring ya, karena ya kami sebagai sama-sama dosen harus daring dulu sampai situasi kondisi di luar cukup aman. Nah, tapi sepertinya sepertinya tetap kita bisa belusuan meskipun belusuan secara virtual. Mas Rizky kira-kira bisa share ya tentang Kosambi mulai dari Monggo siapa? pasar. Ya, Oke, saya pindahkan pinnya. oke. Sudah tampil ya, Nah, Pak Eko? belum Mas. Oke, nah udah nih. Oke, baik. Nah, Langsung, langsung cerita aja, nanti kita baik. diskusi ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih Pak Eko dan mungkin Mm-mm. nanti teman-teman yang menyaksikan. Ini saya dapat eh, tugas sih, bukan tugas ya. Ini Ya ngobrol aja lah. sama-sama sebagai dosen lah ya. Heeh. Saya juga akan sharing mengenai eh, hasil belusukan ini di kawasan Kosambi. Karena Pak Eko harusnya ya materi ini disampaikan sambil jalan-jalan untuk lebih Betul. efektifnya ya, sambil Mm-mm. melihat langsung bagaimana kondisi di kawasan Kosambi. Tapi karena satu dan lain hal tadi ya, kita Mm-mm. terpaksa melakukannya secara online ya. Online dulu. Eh, Dan diharapkan memang dari pertemuan ini minimal bisa memantik ya. Kemarin kita ngobrol juga istilahnya bisa memantik teman-teman nanti yang menyaksikan untuk bisa belusukan sendiri ya atau Mm-mm. mungkin kita bisa temani dan Mm-mm. mengamati langsung bagaimana kondisi di lapangan ya. Betul. Jadi mohon maaf ini disclaimer mungkin pemaparannya nggak akan terlalu saintifik ya, Ya, tapi lebih ke format ya jalan-jalan ngobrol lah. ngopi lah. Ini Oh aku biasa ngopi Mas ya. nih, ngopi nih. Oh Gitu. ya, saya udah ngopi berapa gelas hari ini jadi nggak bisa nambah lagi nih. Nah, ada nama lagi. Oke, mungkin sejarah singkat dulu ya sebelum kita masuk ke karakteristik yang lebih mendalam. Jadi kawasan Kosambi ini memang kalau kita lihat tidak hanya khusus dimiliki di Bandung ya. Ada beberapa daerah di Jawa Barat yang juga memiliki nama yang sama ya. Kemungkinan besar kalau dari toponiminya diambil dari keberadaan pohon ini, pohon Kosambi ya. Dan ini kalau saya temukan juga ada di daerah Cirebon ya, daerah tersebut. Ya, Walaupun namanya Kesambi Kesambi, ya, Kesambi ya. Udah, maaf. ya hampir sama, yang mungkin ditandai dari keberadaan pohon ini. Saya nggak tahu apakah masih bisa ditemukan di Bandung gitu ya. Mm-mm. Tapi memang ini merupakan cara penamaan yang khas saat itu ya zaman dulu untuk berdasarkan landmark yang ada di kawasan gitu ya. Dan berdasarkan penelusuran juga ini memang sudah bernama Desa Kosambi ya sejak 1800-an gitu ya. Jadi memang sudah menjadi sebuah nama desa yang kemudian ini dilewati oleh jalur Jalan Raya Pos ya yang dari timur ke barat ya. Dan inilah yang kemudian nanti menjadi Jalan Kosambi itu nantinya menjadi Jalan Ost Grote Poswe atau Jalan Raya Timur ya. Dan kenapa ini bisa tampil menjadi sebuah pasar ya? Pada dasarnya dulu Bandung belum sampai ke sana untuk perkembangannya ya. Baru kemudian setelah awal abad 20 ya, mulai banyak perkembangan masyarakat ya dengan adanya perpindahan masyarakat dari Jawa ya ke kawasan Kiara Condong dan sebagainya. Itu mereka agak sulit untuk mencapai pusat kota Bandung yang ada di Pasar Baru itu ya. Jadi agak jauh perjalanannya ke sana. Akhirnya mulailah tumbuh kawasan Kosambi ini menjadi kawasan dagang ya. Dan juga salah satu faktor yang mendukung juga adalah kedatangan dari warga Tionghoa ya. Karena di Bandung tidak punya kawasan Tionghoa yang khusus, tidak punya pecinan yang khusus, akhirnya secara natural ya.
mereka akan membuat pemukiman atau membuka usaha di pinggiran Jalan Raya Pos yang merupakan urat nadi kota ya. Dan akhirnya tumbuhlah kawasan Kosambi sebagai kawasan perdagangan ya. Jadi selain dari Tionghoa, juga Mm-mm. orang-orang yang tinggal di kawasan Kiara Condong, orang-orang Jawa itu, mereka menjadikan kawasan Kosambi sebagai kawasan pasar belum resmi mungkin ya. Tapi nanti kemudian tumbuh sebagai pasar mulai tahun 1915 untuk lihat ceritanya nanti untuk memecah konsentrasi yang tadinya terbanyak terpusat di Pasar Pasar baru Baru. ya. Oke. Ya, jadi sudah tidak bisa menampung lagi pedagang ya. Akhirnya pindahlah ke atau di apa ya? Dipecah ke Kosambi untuk melayani masyarakat di bagian timur. Ya. Nah, ya tadinya bernama Jalan Raya Timur, sedangkan Jalan Raya Baratnya nanti yang di kawasan alun-alun ya, dan kemudian yang baratnya menjadi Jalan Asia Afrika, kemudian yang timurnya ini menjadi Jalan Ahmad Yani. Ya. Dan ini merupakan salah satu jalan yang terpanjang di Bandung gitu ya. Nah, ini suatu penggalan juga ya bahwa tahun 1915 eh, ditemukan bahwa kondisi pasar baru sudah tidak ideal ya, sehingga direncanakan untuk membangun pasar lagi untuk memecah konsentrasi tadi, yang timurnya di Kosambi, sedangkan yang baratnya di Andir ya. Eh, dan juga ini disebutkan di sini untuk memecah beban aktivitas kampung Tionghoa yang di kawasan Pasar Baru ya. Dan juga ada persaingan yang tampaknya ada persaingan yang tinggi antara pedagang Tionghoa sama pedagang pribumi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya semuanya ditumpahkan di pasar baru bisa menimbulkan friksi ya gitu. Sebagaimana diketahui pasar baru juga menjadi pusat perdagangan pribumi ya. Ada orang-orang Palembang, ada orang-orang Pekalongan ya, orang-orang Jawa yang juga membuka usaha di sana. Sehingga di tadi di dalam sudah sangat penuh, akhirnya mereka berkelompok di trotoar di dalam kampung yang menimbulkan banyak ketidaknyamanan dan kerugian ya, jadi kumuh juga. Akhirnya direncanakanlah untuk membuat eh, apa namanya poros-poros baru di barat dan di Oke. timur. Ya, Oke, ini sambil kita ngobrol ya Mas, biar nggak ya, monoton gitu. Artinya monggo. pasar Kosambi itu ada embrionya dulu atau gimana ya bangunnya ya? Kalau saya lihat ini memang sudah ada embrionya ya. Jadi Oh, sebelum jadi pasar yang resmi ya, mungkin orang-orang sudah di desa Kosambi itu sudah ada oke apa desa. namanya sudah ada aktivitas ya, mungkin di trotoar atau di Mm-mm. kampung-kampung itu yang kalau tidak dirapikan, tidak diatur Oh, kan nah, mm, kacau itu ya. ya. Tapi kan itu luas sekali ya lahan pasar Kosambi itu ya. Iya, iya. Ada di desa nggak itu lahan punya siapa ya awal didirikannya itu? Itu masa-masa kolonial ya sebelum Masa kemerdekaan ya kolonial, pas. ya, 1915. Oke, Jadi kalau dilihat oke. memang nanti kalau saya ada laporannya, Mm-mm, nggak tahu ada di sini atau enggak ya. mm-mm. Tapi ada anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk membeli lahannya ya untuk membangun Oke. pasarnya juga gitu. Mm-mm, Jadi memang ini proyek pemerintah kota ya. mm-mm, Bisa jadi tanahnya adalah milik pemerintah, saya mesti konfirmasi lagi, atau memang mm-mm. milik pengusaha di sana gitu ya. Oh, oke, oke, oke. Itu yang masih Ah, harus dilacak ya ya, tanah pasar ya, ya. ya. Oke. Tapi kalau kita melihat morfologinya, berarti kan kayaknya pasar dulu. Kalau istilah sejarahnya Mas, jadi pasar dulu yang dibangun, kemudian toko-toko baru muncul setelahnya gitu, atau gimana? Gimana Atau Pak? silakan dilanjut ya, Kak. Ya. Ya, Pertanyaannya ini karena tadi ini sampai ini presentasi dulu. eh, berhubungan sama pertanyaan tadi ya. Jadi saya Mm-mm, akan menggambarkan kondisi kawasan Kosambi ya. mm-mm, Jadi pasarnya itu yang di sini yang nomor 30 ya, ini mm-mm. pasarnya. Oke. Sedangkan tadinya ini adalah jalan jalan raya jalan Mm-mm, raya pos ya, Posway mm-mm, ya. Yang ini di bagian timur. Jadi untuk sebenarnya untuk mau melayani warga bagian timur dan juga salah satu aspek juga yang menjadikan pembangunan pasar di sini adalah apa keberadaan dari jalur kereta api oke. ya. Oh iya ya, berarti anu ya pedagang dari stasiun itu ya, Dari halte Cikudapate kalau di sini. Jadi dekat Oh, juga dengan jalur kereta api
Mm-mm. Dan juga nanti kita bisa lihat bahwa di sini sudah ada beberapa emplacement ya, artinya ada beberapa pabrik gitu ya yang akan sangat memudahkan distribusinya akan apabila dekat dengan pasar. Di sini kita bisa nanti saya akan bahas juga ada Junliong Strat ya di dekat pasar itu. Jadi ini Mm-mm. memang lahan milik Kapiten Tionghoa di sana. Jadi ya ada aspek keberadaan warga Tionghoanya yang merupakan motor perdagangan ya. Oke. Yang kedua adalah warga yang cukup padat di bagian timur. Mm-mm. Ketiga adalah keberadaan jalur kereta api ya, yang Mm-mm. semuanya kita juga akan nanti akan lihat bahwa semua pasar di Bandung memang pada dasarnya akan mendekati jalur kereta api sebenarnya. Oke, ada TOD ya, TOD pada masa lalu ya. Ya, ya, Ya ya. betul, betul. Transit oriented development ya. Maksud Jadi ya ada betul. berhentian kereta, berhentian kendaraan umum, baru kereta ya waktu itu Kalau kayaknya. kendaraan ya baru-baru kereta, Baru tapi ini kereta. juga kan akan ada berada di jalan raya utama ya. Oke. Jadi sangat Mm-mm. memudahkan untuk distribusi, Mm-mm. untuk apa namanya pengangkutan barang dan sebagainya, gitu. Ya. Jadi ini buat pemirsa tadi yang belum akrab itu TOD itu Transit Oriented Development. Itu konsep-konsep yang masa kini lah. Jadi menghubungkan misalnya kawasan perdagangan, kawasan hunian itu dengan kawasan dengan fungsi transit ya, terutama kalau sekarang kan Ya, public transport. Tapi rupanya zaman dulu juga sudah ada meskipun belum sudah disebut sangat TOD. dipertimbangkan ini. Ya, ya. Betul. Jadi tidak asal membangun pasar ya. Ini sudah ada Iya, beberapa connect faktor yang apa hub ya. dengan wilayah lain. Oke. Ya. Ya, apalagi Mas? Di sini yang Oke, bisa ini di-share. lanjut ya. Ini kondisi Oke. sekarangnya. Oh iya. Eh, pasarnya di sini ya. Mm-mm. Dan tadi ya Tanjung Liong itu di Baranang Siang ya. Dan Mm-mm. ini kita sudah bisa lihat bahwa memang perkembangannya sampai ke sekarang ini sangat padat ya. Ini kawasan yang sangat padat. Jadi ada layer histori yang sangat panjang juga ya, yang mempengaruhi karakter dari kawasan di Kosambi ini gitu. Jadi pada awalnya memang hanya kawasan perdagangan Chinese, kemudian juga orang-orang pendatang Bandung ya. Nantinya ini menjadi lebih kompleks lagi ya dalam perkembangan zamannya gitu. Ya ini memang kalau kita kemarin mengadakan walking tour di kawasan Kosambi, kita akan mulai dari titik ini, dari titik Simpang 5 ya. Mm. Nah, ini Parapatan 5 Oh ya. iya. Ya. Ini suatu istilah yang unik juga ya, parapatan tapi 5 gitu ya. Lima. 4 tapi 5 ya. Ini hal unik di Bandung. Nah, kita startnya di sini. Ini kayaknya saya akan banyak juga membahas heritage-nya ya. Jadi yang kita jadikan sumbu utama dalam perjalanan adalah gedung ini, gedung kalau sekarang disebutnya gedung pensil ya. Oh gitu Tapi ya. dulunya ya, ini dulunya Mm. merupakan tempat penjualan ATK juga sebenarnya ya. Jadi masih masih berhubungan lah. Oh. Mungkin karena Sekarang bukannya ATK ini ya, apa? sekarang Terakhir jadi saham. asuransi, asuransi. Oh, pindah Tapi asuransi lagi ya. Kalau nggak salah eh, dulu apa saham itu apa? Bukan dana reksa. pernah ya pernah, tapi Oke. lagi vakum ya mungkin ya, jadi kurang Ya, kurang terawat lah. oh, sekarang Nah, asuransi ya. Mm-mm. kalau nggak salah ya, sekarang karena Ya, kosong gitu. ganti-ganti terus ya, ganti-ganti Heeh, terus fungsinya. nanti terus. Ya Oke. ini jadi titik awal perjalanan ya untuk Penelusuran ya. melihat karakter Kosambi secara umum gitu. Dan di sini juga ada beberapa objek menarik sebenarnya ya. Karena kalau kita kemarin mengadakan ke walking tour di Kosambi itu pasti bayangan orang kita akan banyak kulineran ya sebenarnya. Nah, mm-mm. Nah, ini juga akan menjadi apa namanya karakter baru yang jadi perkembangan si kawasan. Mm. Kuliner apa Nah, Mas yang ada di sana? nah Ini. ini ada beberapa. Uh, Nah, kalau kita jalan lagi nanti masuk ke kawasan Pasar Baru, mm-mm. mungkin teman-teman mahasiswa ini akan sangat suka ya. Ini tempatnya Mm-mm. baru sebenarnya, pabrik Mm-mm. kopi Dartoyo ya. Ini Kosambi kan, bukan Pasar Baru kan? Kosambi, Kosambi. Oh ya, oh ya. Oh, Mestinya memang nanti menarik kalau belusuk-belusuk ke situ ya. ya. Ini Mm-mm. sebenarnya saya juga baru mengunjungi ini karena dapat info dari adik ipar orang Jakarta ya. Mm-mm. Jadi ternyata orang Mm-mm. Jakarta lebih tahu ini kalau tempat menarik di Bandung. Mm-mm. Tapi pas saya masuk ini memang ada banyak hal yang didapatkan. Pertama adalah karakteristik pertokoan Tionghoa zaman dulu gitu ya. Oh, Jadi depannya memang kecil ya. Tapi mm-mm. kalau kita Tapi masuk ke dalam itu tempatnya luas panjang. sekali, panjang. Oh, oke, panjang ya, betul. Jadi bahkan ini nembus ke jalan di belakangnya. Belakangnya. Eh, Ya. jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa lagi belusukan ke Kosambi Mm-mm. misalnya,
saya rekomendasikan untuk mampir ke sini, toko kopi, pabrik kopi Dartoyo ini. Karena bisa akan melihat bagaimana karakter pertokoan Tionghoa di sana zaman dulu, gitu ya. Dan salah aspek lainnya adalah ini adalah contoh adaptive reuse ya. Jadi pemanfaatan kembali bangunan heritage menjadi fungsi yang modern tetap mempertahankan strukturnya, gitu ya. Bahkan saya rasa akan betah lah kalau mahasiswa mengerjakan tugas di sini. Ya. Ini tempat yang Mas, rekomendasi sorry, aku sekali. lagi nyari di Google Map itu Kopi Hartoyo nggak nemu tuh apa ya Belum carinya ada ya? ya? Ya belum tahu makanya Ini namanya apa? karena masih Itu. baru sih, mungkin nanti cek lagi Oh, ya. Masih baru, jadi nggak mungkin di belum masuk. posisinya di dekat mana itu ya? Ini ya masih baru masuk nih, daerah mana ya? Oh, dekat-dekat Simpang 5 ya. Saya coba. Dekat-dekat Simpang 5 ya, daerah daerah sini ya. Ini masih daerah sini. Ya, Dan nanti. ini nanti nyambung ke jalan ini, ke Jalan Sunda ini nanti. Ada Oh, yang itu ya. jadi Oke. Ya, oke. tempatnya memang memanjang. Ya, Ya, saya sambil apa ya, Mas dengerin Mas Diki sambil apa belusuan virtual lewat Google ya apa? monggo, ya bisa. Google itu. Oke. Nah, Monggo silakan Mas, dilanjut. ini Ya. juga patokannya mungkin yang dekat dari sana. Di seberangnya ada Haji Iming ya. Ini Oh merupakan iya, pengusaha legendaris di Bandung yang bikin peci. peci ya. Oh iya, Pecinya juga. Ada dekat nemu di nih. seberangnya di situ ya. Oh, seberangan ya. Oh ya, belum ada di Ya, sini. ya. Oh. Ini juga tempat yang menarik ya. Sorry Mas, Eh, berarti Kopi Kopi Hartoyo itu dia merevitalisasi bangunan lama ya? betul, itu Mm-mm. saya nggak tahu Wah, dulunya apa ya, kosong tapi nih. memang kosong ya. Kalau di Yang Google Map yang kosong. pasti Nah, yang pasti bekas usaha juga gitu toko. ya. Bekas toko. Cuman bagusnya dia bisa adaptive reuse ya, bisa dikembangkan. Oke. Jadi Heeh. suasananya enak sekali gitu, bisa Oke. buat ngopi-ngopi sampai malam gitu. Oke. Dan ini Tahun berapa Mas dibuka itu kayaknya baru belum setahun ya? baru ya, kayaknya belum setahun ya. Oke, belum Ya setahun. saya Nah, itu artinya suatu gerakan yang bagus itu ya. Yang mulai meningkatkan value dari sebuah kawasan heritage yang sebetulnya kurang kurang banyak informasinya ya, ya gitu. ya Kayak Cihapit itu ya. Ha, ya oke. ini wajib dikunjungi lah ya. Iya, kayaknya ini ya, coba saya search kalau di Google Map belum ada. Belum Tapi ada ada bantuan ya. dengan ini ya, belum ada bantuan Haji eh apa Haji apa Iming Iming ya. ya. Ha. Ya, Tapi saya oke. rasa mahasiswa sekarang udah pada tahu, Mas. Nggak Ini tahu kita cek nanti ya. ini Belum tahu. kalau pas saya masuk ke sini saya agak Eh, apa ya, agak asing juga karena Coba nanti saya cek. Ya. jarang ada orang tua yang Wah, beraktivitas di sini. Ini mahasiswa semua. Masih Jadi semua. jadi saya Saya cek ya Pak ya, saya cek ya Pak. Oke, monggo itu monggo. biasa. Ya silakan monggo dilanjut Mas. Ya. Ya dari kalau kita kemarin pas ke walking tour kita kunjungan juga masuk ke dalam toko Pasir Haji Haji Imingnya gitu. Mm-mm. Walaupun nanti ada versi lain ya Haji Mm-mm. HM Iming gitu. Beda Hmm. tempat ya. Tapi beda 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 orang gitu ya. Kemudian ada bakso Avon, ini bakso yang legendaris juga ya, bisa dicoba gitu. Saya belum pernah nyoba lagi ini ya. Nah, di dekat Avon juga nanti beberapa jalan dari sana, beberapa puluh meter nanti ada belokan ya, dan di belokan itu ada beberapa bangunan yang menarik ya. Yang pertama ini toko Sinlung, ini saya ngambil dari Google Maps juga ya. Mm-mm. Sekarang nggak tahu Toko fungsinya apa, Silung. bengkel Wih. ya kalau nggak Oh, salah ya. sepeda-sepeda kayaknya sih. Beda ya. Ini memang Vetaripan ya, apa? ini Vetbank. memang ya ini memang Mm-mm. kawasan kebanyakan bisnis sepeda di sini gitu. Mm-mm. Di sini juga ada foto studio. Ini kita bisa lihat ornamennya ya. Ini mungkin yang masih unik ya, toko-toko yang menggunakan namanya masih dipahat gitu ya, tidak menggunakan Ya, ya, dengan slang pelang gitu gitu ya. ya. Dan Gitu. satu lagi yang kita kunjungin kemarin, yang salah satu unggulan juga yang jadi landmarknya di sana, identity di Mm. Kosambi adalah toko ini, Kedai Ganevo ini. Salah Mm. satu toko yang tertua berada di kawasan ini, gitu ya. Sesuai namanya Ganevo ya ini didirikan tahun 1964, dulu menyambut diadakannya acara olahraga zaman Soekarno dulu ya, Ganevo itu ya. Dan yang jadi ciri khasnya ya ini makanan khas Sunda gitu ya. Jadi Mm. wajib juga ke sini gitu. Walaupun sekarang ada beberapa tempat kuliner baru ya, itu silakan dicek sendiri sama teman-teman mahasiswa. Tapi yang legendaris dalam hal ini kalau kita kan sahabat heritage ya, jadi Mm-mm. kita juga sambil menghidupkan kembali yang legendarisnya ya kita kunjungannya ke sini gitu. Nah,
Beberapa puluh meter lagi dari sana ada Jalan Katapang ini di seberangnya ya. Hal yang unik lagi adalah Jalan Katapang ini mungkin di daerah sini ya. Ini Jalan Katapang ini. Ini adalah jalan yang dibuat ya ukurannya sama dengan ukuran Grote Posweh zaman dulu. Gitu ya. Kalau nggak salah 7,5 meter ya itu adalah lebar jalan Grote Posweh dan ini merupakan jalan penghubungnya dan harusnya ukurannya sama. Kalau jalan yang sekarang ini sudah diperlebar ya, jadi sudah tidak asli lagi ukurannya. Tapi jika ingin tahu ukuran yang asli dari Jalan Raya Pos, maka kita bisa menemukannya di Jalan Ketapang ini, Eh, agak-agak belok gitu ya. Dan kalau kita masuk ke dalam, ini ternyata masih bisa menemukan beberapa bangunan heritage ya, yang kemungkinan ini dimiliki oleh pegawai dari Oh, SS ya, kereta Stadspoorwegen api. dari kereta api ya. Kemungkinan ya, walaupun bisa jadi saya belum dapat datanya ya, tapi kemungkinan besar karena dekat dengan stasiun ini dimanfaatkan sebagai perumahan dari pegawai kecil lah istilahnya. Ini masuk ke jalan kecil ini, ke jalan Ketapang. Kemudian jalan dikit lagi ada toko Jogja yang kita mungkin semuanya udah pada tahu ya toko Jogja gitu. Tapi yang awalnya adalah di Kosambi ini, gitu. Yang kemudian merambah ke berbagai format supermarket ya. Tapi awalnya adalah Toserba Jogja yang sederhana gitu. Ini memang harusnya sambil jalan-jalan Mas lebih enak. Iya. Ini gambaran zaman dulunya Kosambi Mm-mm. seperti ini ya. Jadi masih apa namanya? Bisa dilihat karakter pertokoan Tionghoa-nya seperti ini ya. Mungkin nggak beda jauh sama eh, Malioboro ya formatnya gitu. Nah, seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa di dekat dengan Sorry Mas, pasar. sebelumnya tadi tuh dapat Oke. foto dari mana itu toko-toko Cina kayak gitu tuh? Ini saya dapat biasa hunting dari toko loak ya. Ini mungkin belum di-share juga di tempat lain ini. Nggak, toko lawak itu artinya di-scan Maksud sendiri ya sama. di scan sendiri ya, ya Oke, betul. oke. Wah, Ya lebih copyrightnya banyak. siapa ya kayak gini ya? Pernah Oh, ini kasus copyright? kalau ini sih koleksi pribadi saya jadi bebas lah. Oke. Oke, ya saya eh soalnya juga lagi ini, lagi Lagi mau rame posting. ya. Bukan lagi ini coba nanti kalau nggak bisa kita pertanyaan copyright, kita mau take Oh, down lah, oke, aman cerita lah. aja. Ini sudah Ya. sudah publik insya Allah lah. Oke ya. Oke, ini juga Rumentang aspek siang. menarik ya Iya, Remetang Siang. betul Rumentang siang, betul. Ini berada di Jalan Beradang Siang ya. Tadinya merupakan bioskop Rivoli ya, tapi yang pasti kita garis bawahi juga ini adalah dulu adalah kawasan milik Tan Jun Leong. Ya. Tan Oh, Jun Leong ini kapiten Tionghoa ya, ya. Ini keturunan dari pengusaha juga ya. Dan kemudian dia membuka apa namanya usaha tepung ya, kalau nggak salah di sana di daerah sini. Jadi di sebelahnya Rumentang Siang itu di sebelahnya di Volley itu adalah gudang-gudang milik Tanjung Leong. Ya. Eh, ya dia punya pabrik tapioka tepat di jalan daerah sini dan juga dia juga nanti akan menggunakan jalur kereta api untuk mendistribusikan hasil dari pabriknya. Ya. Nama pabriknya Bantong ya, sorry Hi-Hub ya, dan produknya adalah Bantong. Ini kebetulan saya di sini punya ini sahamnya Tanjung Liang dan ada tanda tangannya langsung gitu. Ini salah satu ini artefak memang sejarah. anu ya, apa pengepul rombengan sejarah. Ya, ini Berarti bikin museum Mas habis ini ya. artefak harusnya nih ya sayang kalau tidak di Sponsornya belum share ya, ada ya. Ya, sponsornya nanti belum kita ada. Nanti kalau teman-teman pengen lihat karakter Bandung bisa koleksi-koleksi bisa Bandung bisa ya. main lah ke rumah ya. Hmm, oke. Tapi ya ini salah satu bukti bahwa memang kawasan ini Kosambi ini dulunya memang dinilai
dimiliki dan dikelola oleh saudagar Tionghoa gitu ya, yang akan sangat mempengaruhi aktivitas dari pasar. Ini makamnya ada di eh, Oh, ini pasar Kosaminya ya. Cikadut, ini pasar makamnya di Cikadut ya. Nah, Oh, ini di Cikadut. pasarnya Pasarnya. Oke. ya, kalau melihat dari beritanya ini baru dimodernisasi ya. Saya nggak dapat Hmm. gambar yang zaman Lebih tua lagi Belandanya, ya. lebih tua Hmm. lagi. Kemungkinan sih masih sederhana dan hanya dibatasi oleh dinding saja gitu ya. Hmm. Ini kemudian baru diresmikan tahun 70-an, 80-an ya. 80-an Oke. mungkin ya. Kalau di fotonya ini sama Ibu Oce Popong Junjunan ya. Sekarang masih sehat beliau Enggak. ya. Masih anggota terakhir anggota tertua DPR kan dulu DPR ya, MPR tapi kan betul. sekarang Nah, masih oh ya sehat kalau nggak tahu sekarang alhamdulillah. masih ini nggak ya? Udah Masih pensiun dari udah DPR pensiun tapi udah udah cak. Udah. Itu berarti pasarnya kan merapat ke jalan Mas ya. Sementara yang betul, bangunan sekarang kan mundur ya. agak mundur ya. Oh, Itu berarti kan itu setelah sudah kebakaran ya. renovasi ya. Oh, sempat kebakaran ya. Sempat kebakaran tahun Mm-mm. 2000-an kalau nggak salah. Kemudian Mm-mm. dibangun ulang, Mm-mm. agak agak mundur gitu. Agak mundur Ya, ada agak parkirnya di mundur. depan ada Heeh. setbacknya. Dan salah satu hal yang menarik juga menurut saya adalah pemanfaatan pasar ini sebagai hallway hallway space sebenarnya. Ya, Ini sekarang ini kawasan kan ini lagi apa sih? Adaptive reuse juga. Jadi kawasan yang tadinya jadi setelah ada apa? terbakar dan dijadikan pasar lagi, ini ternyata mungkin bisa dianalisis sama Pak Eko ya, agak menurun aktivitasnya. Jadi mungkin ada Ya, sudah. berbagai faktor ya. Ya, saya sudah menduga Mas itu memang. Hmm. Nah, memang saya karena saya sedang belusuan pasar, saya ngerti Ya, bagaimana pasar bekerja ya. Ya, ya. oke. Heeh. Jadi sempat menurun aktivitasnya dan Heeh. mungkin ada jadi kosong juga. Akhirnya orang tetap ke depan gitu ya, nggak mau di dalam gitu. Akhirnya dalam itu kosong. Akhirnya ditempatkan menjadi difungsikan sebagai hallway. Ini saya rasa menjadi case menarik Ya, bagaimana memanfaatkan bangunan yang tadinya tidak teroptimalkan menjadi tempat yang karena ini juga muncul seiring dengan trennya hidden gem Mas ya. oke. Jadi saat zaman mungkin kalau zaman dulu nggak akan bisa seperti ini gitu. Tapi sekarang ketika zamannya medsos ya orang Oh, ya mencari hal-hal yang unik hidden gitu gems ya, ya, betul yang hidden unik gems. betul. Jadi ketika Mm-mm. ada suatu tempat yang sangat menarik gitu ya di dalam pasar, orang malah malah akan mencari dan akan malah eh, apa namanya malah tertarik buat mendatangi Oke, gitu ya. oke. Mas, Walaupun kita nggak tahu seberapa lama ini oke, akan bertahan ya, karena ya, yang zaman betul. sekarang kan viral tuh mungkin cepat naik cepat turun juga. Betul, betul. Nah, Ah, tapi gini Mas, ini ya saya potong sebentar ya. Tapi isu hidden gem itu mungkin akan sedikit saya angkat ke anak-anak ya, karena baru seminggu kemarin ya, baru hari Senin sama Kamis mereka merancang. Itu ini makanya nanti juga akan video ini akan saya share ke mereka dan satu sesi adalah tentang hidden gems itu. Fungsi yang kami buat adalah hotel backpacker di kawasan Kosambi. Nah, ini kan sebetulnya banyak asumsi karena secara ekonomi kan, wah ini nggak cocok. iya Tapi ya. yang coba menarik yang kita coba dari asumsi itu yang ekstraksi adalah ada konsumen baru yang tadi nyari hidden gems gitu ya. Hmm. Betul. Jadi yang kayak gini nih, Ya ini seakan-akan menjadi apa? Kan mereka mencari pengalaman baru ya. ya betul. Heeh. Jadi ketika Mm-mm. ada tempat-tempat spot baru seperti ini, mereka akan semangat buat mendatangi gitu. Oke. Nah ini Walaupun kita memang betul. cuman Nah, nggak tahu ya, silakan. apakah Mm. ketika mereka sudah mendatangi sudah terpuaskan, apakah akan mengulangi Nah, itu lagi. justru itu. Ya, Ini kan kami di ITB kan dapat edaran untuk semua kuliah daring karena ya mahasiswa kan sangat belum kondusif aman hmm. jika di lapangan Ya, ya. Ini kan khawatir kondisi hati. Tapi ya, kalau mungkin Senin nanti sudah aman ya. Anak beberapa anak saya sudah sendirian masuk ke sana dan kalau sendirian mahasiswa aman. Ya, ya, ya. ini kan kalau perombongan kan ya lah nih bisa Hmm. dimanfaatin. Tapi rasanya sih mudah-mudahan acara kita ini bisa mendorong anak-anak untuk mencari hidden gems ya. Ya, Hidden ya. gems ya, blusuk-blusuk ya. Bisa lah. Nanti eh Eh, eh, bisa mengamati juga. Kalau saya sih sudah lama juga nggak ke sana, tapi ketika eh. awal-awal ini justru saya tahunya dari orang luar juga nih, orang Jakarta juga Iya, nih. oh Ini gitu ya. Koko Sambi, Koko Sambi ngapain Koko Sambi? Ngapain? Nggak ada. Tapi ternyata pas diajak ke sini, wah baru tahu nih ada tempat seperti ini. Iya, bener itu Kalau di hidden Jakarta gems. mungkin ada beberapa pasar di Jakarta yang sudah Mm-mm. menggunakan, saya lupa namanya apa ya. Di Jakarta hampir sama konsepnya itu. Ya.
Tapi Ya ya cukup pasar apa Mas? Tahu nggak? Yang jadi pasar konsep Santa. pasar Samba ya? Pasar Santa memang betul. Pasar Modelnya Santa di ya, pasar pasar Santa, Santa betul ya. pasar Santa. Mirip-mirip seperti inilah. Mungkin Ya, ya replikasi konsepnya sih mengambil memang. replikasi. Replikasi dari pasar terus dimodifikasi. Nah tapi ini juga masalah hidden gems mas, mungkin kalau kita lihat di YouTube atau di media sosial yang lain tuh yang kuat tuh Vietnam sebenarnya. Kalau Bangkok oke lah, dari Thailand udah dari Iya dulu ya. banyak, tapi Vietnam itu dan apa ya, misalnya kayak pasar di tengah rel gitu kan. Oh iya ya betul betul. Ah ya kayak gitu tuh yang Vietnam kayaknya lead itu, kita masih ya masih terbatas gitu-gitu aja lah gitu loh. Ya. Ya dan Kalau mungkin saya ini melihat ini juga peluang pasar betul. peluang pasar dan Mm-mm. ini sebenarnya akan menarik wisatawan dari luar daerah sebenarnya kalau dikembangkan secara serius ya. Ya Kalau orang kita kan hanya memuaskan rasa penasaran aja gitu ya. Tapi kalau orang luar kan ketika ke Bandung dia akan experience ya bawa betul. temannya lagi gitu ya. Ya Betul ya dia ya experience. banyak banyak potensinya lah. Mm-mm. Selama eh, ya mungkin kalau misalnya dia bisa dikemas dengan sustainable, misalnya ada acara terus gitu di sana. Event Jadi ya, tidak betul tidak ya. tidak hanya jual saja, jual produk saja, tapi Nah, ada experience ada lain yang event di ya, ya. dekat sana Kem- juga ini. Sorry tambah satu lagi ya Mas. Ah, Kemarin diskusi temen baru pulang dari Cina, ya. itu banyak kawasan-kawasan yang tumbuh itu ketika anak-anak muda dikumpulkan. Itu. Ya, jadi ketika ngumpul hanya ide, soalnya banyak gerakan. Anak-anak muda kan butuh Oh eksistensi. iya iya betul betul Ya, betul. nah jadi yang jadi problem sekarang itu karena ya kondisi perencanaan kota yang ya kurang menendang, itu anak-anak muda pada keluar kota terpecah-pecah urban sprawl gitu, kerja kemudian pulang. Nah sehingga kesempatan untuk ngumpul gitu ya, urban renewal, urban regeneration itu kita kurang tergarap. Cina tergarap luar biasa dan itu berkontribusi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi mereka ya. Anak-anak muda ngumpul bikin ide, kan beda kalau bisnis yang asli kan bikin ide yang penting cuan. Kalau anak-anak kan yang penting eksis. Iya 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 iya. Profit bisa bisa nggak profit nggak apa-apa, tapi kan Eksis dulu ya syukur bisa jalan. profit. Nah betul, nah itu yang dari beberapa bisa sustain dan menghasilkan revenue yang signifikan gitu. Ya, ini saya rasa ini yang terjadi di Bandung ya. Ketika zaman Ya di dulu, Bandung embryonya gitu betul Pak. nah, pertama kita punya banyak kalangan terdidik ya, mahasiswa-mahasiswa Mm-mm. dari berbagai kampus gitu. Mm-mm. Itu kan sebenarnya potensi ketika mereka Mm-mm. kumpul gitu, pasti ada ide-ide. Mm-mm. Dan saya lihat juga di Mm-mm. Bandung banyak usaha-usaha yang dimotori oleh ITB sebenarnya ya, anak-anak Ya anak-anak itu eh, eksistensi, yang MBA penting ya, kan eksis ya, nggak mesti profit dulu. ya. Ya, Mm-mm. itu apa namanya potensi sebenarnya ya. Mm-mm. Tinggal bagaimana mencocokkan itu dengan karakter kotanya gitu ya, dan juga Ya betul. karakter pasarnya. Dan juga yang saya lihat bahwa eh di Bandung ini punya apa namanya pemerintah cukup menyediakan kalau memang tidak bisa menyediakan kapital misalnya ya, Ya. cukup Mm-mm. menyediakan ruang-ruang itu aja, ruang-ruang Mm-mm. bagaimana si anak-anak muda itu bisa berkumpul, bisa Kumpul terus bisa sharing, mengini bisa idea apapun ya, ya. Nah, mengeluarkan mensirkulasikan itu gagasan sudah gitu. sudah cukup lah untuk bisa mensupport gerakan ini gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya nggak bisa terlalu intervensi misalnya ya, ya minimal dengan menyediakan ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh eh, anak-anak teman-teman mahasiswa gitu ya untuk bereksperimen berkreasi seluas-luasnya gitu. Oke. Dan Ya. ini juga Boleh. kalau kita lihat karakter dari kawasan Kosambi ya, mungkin beberapa meter dari pasar Kosambi adalah kawasan tempat oleh-oleh ya. Di sana ada berbagai jenis makanan Mm-mm. tempe gitu ya, oncom gitu yang bisa dibawa oleh-oleh dan juga ada Mm-mm. toko yang legendaris ini yang kita kunjungi kemarin. Ini hidden Mm-mm. hidden gem juga ya. Hidden James. Toko ini cari rasa sebenarnya roti, toko roti ya. Yang Mm-mm. rotinya memang dia tidak punya outlet khusus ya, tapi dia jajakan masih menggunakan tradisional Itu menggunakan roda gitu ya. gerobak ya. Waktu itu yang Gerobak ya, yang memang legend itu. legend ya. Heeh. Kalau buat angkatan kita mungkin legend ya, tapi yang Heeh. baru-baru mungkin nggak mengenal Apa? karena mereka lebih kenal yang branded gitu ya. Iya. Heeh. Kalau pengen melihat bagaimana proses pembuatan yang sudah sejak lama gitu ya, yang Mm-mm. masih original gitu. Mm-mm. Nah, silakan mampir ke kawasan dekat Kosambi ini di belakang pasar ini. Ini masih besar sekali Oh di belakang gedungnya, pasar ya. Betul. belakang pasar.
Oke. Ya, saya juga baru sekali ke sini kemarin dibawa sama Mm-mm. Cerita Bandung. Mm-mm. Ternyata saya sudah puluhan tahun di Bandung Baru tahu. baru tahu ini. Jadi memang harus dipaksa juga nih ke sini gitu. Dan hal-hal seperti inilah yang sebenarnya ada banyak di Bandung, cuman kita belum Mm-mm. belum mengakses karena kita anggap biasa gitu. Jadi tempat-tempat yang bagi orang lain eh, nggak biasa, tapi bagi orang Bandung biasa. Hmm. Bahkan ketika kemarin saya ke Cianjur juga, sama ke toko roti seperti ini gitu. Ya di sana terkagum-kagum gitu, karena masih banyak aspek-aspek tradisionalnya. Tapi toh di Bandung juga ada gitu ternyata. Ya itulah mungkin bisa diperkenalkan ke teman-teman mahasiswa ya. Mereka tidak hanya melihat proses pembuatan roti di mall-mall gitu ya, tapi juga melihat bagaimana proses pembuatan roti distribusi yang masih menggunakan roda di Tradisional ya. di pasar-pasar seperti ini gitu. Kemudian eh, ini berhubungan sama heritage-nya di Ya, beberapa tempat di sana. Mungkin kalau angkatan saya ini masih dulu kalau beli seragam itu masih ke Resko ini ya. ya Resko ya. Oh, tapi di Ini dalam pasar juga ada Resko ya. ada dua ya, ada dalam pasar sama Oh. ini. Jadi Mm-mm. ini dulu tempat utama lah buat beli seragam Mm-mm. gitu. Mm-mm. Sekarang mungkin udah nggak terlalu ya. Mm-mm. Dan di beberapa bangunan di sana ada eh, ini pelakat Anemer, pelakat kontraktor yang membuat Kontraktor. gedung di situ. Ada Mm. Brinkman, ini termasuk arsitek yang terkenal juga, Arsitek oh, Brinkman. Heeh. sebelah mana nih ya? Masih dekat-dekat Resko ini. Mesti mencari di dindingnya karena tertutup sama PKL ya. Kakak 5 ya. Tapi ini masih ada, saya ke sana sekitar 7-8 bulan yang lalu masih ada. Memang formatnya tokonya seperti itu ya. Apa saya lupa nama. Jadi bangunannya memang satu blok, tapi dibagi beberapa ruang untuk toko gitu ya. Kemudian ada juga plakat Tio Cuantek. Ya. Ini rumahnya di Jalan Sunda di Ostende kalau zaman dulu, dan dia yang menjadi anemer pembangun dari blok bangunannya. Dan kemudian di daerah sana juga ada ex Sriwidari. Ya. Mm-mm. Ini merupakan satu, sekarang udah nggak ada bangunannya ya, tapi Sriwidari ini dulu merupakan tempat penampilan kesenian dari orang-orang Jawa. Jadi ludruk, kemudian wayang orang itu ditampilkan Oh. di Sriwidari. Jadi Mm-mm. orang-orang Jawa yang tinggal di daerah Kiara Condong itu di Mm-mm. dekat Ngumpulnya di pabrik, situ ya. nah, mereka berkeseniannya di gedung Sriwidari ini. Mm-mm. Ya. Sayangnya sekarang udah nggak ada gitu ya. Ya. Nah, ini juga nah, kita agak jalan dikit ke daerah dekat rel ya. Jadi ada Jalan Cipaera yang menghubungkan ke kawasan perumahan dari kereta api ya. Karena dekat sini juga ada halte Cikudapatuh ya. Kemudian ini yang saya selalu kunjungin setiap kali ke Kosambi ya. Sate khas Madura, ini Cak Masiri ini. Dicoba juga, bukannya sore sampai malam ya, wajib dicobain lah karena cita rasanya khas nih, sesuai sama masyarakat Jawa di sana jadi agak manis. Ada halte Cikudapatuh, kemudian ada SD Centeh, ini bekas bangunan Belanda. Di dalamnya kita masih bisa lihat plakat dan patung dari orang Belanda yang dulu menjadi kepala sekolah di sana. Cuma saya nggak sempat moto lagi ini. Oke, ini beberapa bangunan nanti yang menge- mewarnai kondisi Kosambi zaman dulu ya. Ini ada Borsumi ya. Kemudian ini tahun 90-an, ada pedagang kasur itu di dekat Kosambi itu. Kemudian ini toko Singer, sekarang udah nggak ada sih. Ini masih di daerah apa namanya? Dekat Perapatan 5 ya. Ini ini bangunannya cuma dihancurkan tahun 90-an, dan ini juga merupakan foto Kosambi zaman Belanda ya. Sorry, tahun 50-an ini. Sudah ada motor soalnya ya. Oke. Nah, ini Pasar Kosambi.
Ini peta tahun 30-an. Kemudian ya ini perumahan dari SS atau Staatspoorwegen, perumahan pegawai kereta api ya. Yang tadi sate itu di sini, daerah sini ya. Ini rel, kemudian ada halte di sini. Kemudian ya ini pasar, ini kawasan Desa Kosambi. Dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada simpangan rel di sini. Relnya agak membelok. Ini untuk menuju Soreang, rel ini. Sayangnya sudah tidak ada relnya. Jadi zaman dulu dari Cikudapateh ini orang bisa melanjutkan perjalanan ke Bandung Selatan. Ini juga nanti akan melewati kawasan pabrik tapioka dari Tanjung Liong. Ya. Nah, ini koleksi foto dari Henk van Rinsum. Kondisi pasar Kosambi tahun 80-an. Yang kita lihat bahwa sebenarnya nggak jauh beda dengan kondisi pasar tradisional sekarang ya. Kondisinya masih seperti ini ya, eh, dengan tempat wadah-wadah seperti ini, ada gerobak juga. Yang nantinya dari segi karakter pasarnya mungkin tidak ada banyak perbedaan dari zaman 80-an sampai 40 tahun kemudian. Mungkin begitu, Pak Eko, yang Oke, bisa wah, saya sharing hari ini. Tidak banyak, tapi ya memang. diharapkan bisa memantik dikit lah teman-teman Oke, supaya Mas. tertarik buat main ke Ya, Kosambi dan mengamati perkembangan karakternya dari masa ke karakter. masa Oke. gitu. Ya, Mas, share screen-nya sepertinya harus diturunkan dulu ya, karena ini juga sudah 45 menit ya. Oh ya, Nonton monggo. tayangan kita, nonton tayangan kita eh, 45 menit itu lumayan apa? Ini juga ya, lumayan eh, eh, ini waktu juga. Betul, betul. Sebentar ini ya, ini. Nah, ini sekarang tayangan videonya ada kita berdua nih, Mas. Oh, siap. Ya, jadi ini sengaja saya rekam karena dalam kuliah itu ada metode asinkronus ya. Sehingga oke lah mahasiswa nggak ikut nanti kuliah studio dan tadi sebenarnya dari saya itu adalah lewat tugas mahasiswa bisa belajar sesuatu. Mereka bisa apa mengeksplorasi di site ya ketika sudah dimungkinkan tentang hidden games. Kata-katanya mudah-mudahan ini menarik ya Ya. generasi-generasi sekarang tentang Hmm. hidden games, sesuatu yang viral dan bagaimana ini nanti bisa jadi inspirasi untuk tugas-tugas dan karya-karya mereka selanjutnya. Gitu Mas Rizky, thank you banget ya waktunya sudah Sama-sama, 50 terima menit. kasih Pak Eko. Semoga bisa Baik, terima kasih. berjumpa lagi. Terima kasih banget. Nanti kita silaturahmi langsung. Ini saya juga belum Monggo. sempat ya. Nah, baik teman-teman, masih dengan saya di akhir acara. Saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Kita belusukan virtual di Pasar Kosambi yang ternyata di sekitarnya dan di pasarnya sendiri masih banyak hidden games. Dan ada gerakan-gerakan kreatif di hallway space di situ yang membuat kawasan-kawasan yang sementara ini tak terlihat. Jadi ada geliat kreatif dan kemudian bisa membuat ekonomi. Terima kasih ya Mas Rizky. Kita Monggo, berjumpa di lain sama-sama Pak. waktu. Ya. Masih bersama saya Agus Eko Arsitek Pasar. Kita berjumpa di lain waktu.